Halo Mas Fabian, Mas Christian, sore. Halo, sore. Ntar aku baru nyampe rumah nih. Oke, Gimana Mas? oke. Ini saya bisa share screen ya berarti. Boleh, boleh, boleh. Oke, nah, nah, nah teman-teman bisa tambah nih widgetnya nih untuk bantu menganalisa apa namanya apa yang teman-teman perlukan. Misalkan teman-teman perlu ada advance chart, terus pengen lihat company profile-nya juga, apalagi misalkan fundamental perusahaan tersebut kayak gimana sih. Lalu mungkin mau lihat IHSG-nya juga nih untuk sebagai benchmark-nya kan. Nah, di sini ada yang fitur cukup menarik nih, ada kalender saham. Jadi teman-teman bisa lihat di tanggal hari ini nih, tanggal 17 ini ada apa aja sih yang terjadi di bursa gitu. Apakah saham apa aja yang lagi bagi dividen hari ini dan sebagainya. Terus teman-teman juga bisa multi order untuk transaksi beberapa saham secara cepat. Dan ya, teman-teman bisa lihat portfolionya teman-teman sendiri, terus ada trade list, terus bisa lihat yang lagi trending nih apa sih di market hari ini gitu. Nah, coba ya kita tambah 7 widget. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini nih. Jadi ini akan membantu nih untuk menganalisa apa yang mau teman-teman beli gitu. Nah, terus nah di sini juga karena belum ada yang di-order, jadi belum ada yang match. Nah, ini yang tadi saya bilang, di tanggal 17 hari ini, ternyata hari ini ada RUU PS-nya taksi. Terus ada MAPA ini hari ini stock split. Misalkan hari apa ya, hari besok deh, besok ada apa aja nih. Nah, ada RUU PS, ada 2 emiten. Nah, ini stock splitnya MAPA masih berlanjut gitu. Nah, terus di sini enaknya ada planner juga nih. Misalkan teman-teman pengen apa namanya udah punya strategi, tapi nggak mau memantau setiap hari gitu. Ini kita bisa pakai smart order ya, benar ya Mas? Ya betul. Jadi bikin strateginya di situ. Nah, jadi kita tinggal aktifkan smart ordernya. Misalkan teman-teman pengen beli apa, misalkan BBRI gitu. BBRI di harga 4.500 misalkan. Oke, misalkan 10 lot gitu. Oke, nah ini enaknya teman-teman bisa apa namanya pesan sampai jangka waktu tertentu. Dia maksimum kalau nggak salah 1 tahun ya Mas ya. Iya betul. Maksimal Nah, 1. ini misalkan saya nggak mau lihat sampai tahun depan gitu, sampai 2024. Berarti kita tinggal klik tanggal 16. Nah, habis itu kita bisa lihat nih kalau harga mencapai kurang dari misalkan Rp5.000 deh. Rp5.000, jadi dia akan mulai mengirim order beli ke sebanyak di harga 4.500 sebanyak 10 lot gitu. Nah, ini teman-teman bisa set stop loss-nya juga. Misalkan targetnya 4.500. Stop loss-nya misalkan di 4.000. Terus kalau take profit-nya ambil di misalkan 7.000 gitu. Nah, ini udah tinggal order, terus teman-teman udah bisa tinggalin gitu.
Jadi kalau misal dan di sini langsung kelihatan nih, oh kita kalau beli itu stop loss-nya ruginya 500.000, tapi kalau ternyata profit bisa dapat 2.500.000 gitu. Nah itu salah satu keunggulan dari apa namanya platform Ripina. Nah terus di sini juga ada smart portfolio. Nah kalau smart portfolio ini gimana nih Mas? Jadi smart portfolio sebenarnya nggak beda jauh sih sama tadi yang smart order. Bedanya smart portfolio misalkan contoh tadi Mas Fabian beli dulu nih tanpa ada plan, nanti masuknya di sini. Nah, habis setelah itu barulah bisa ditambahkan strategi-strateginya seperti yang tadi di smart order. Oke, oke, oke. Nah ini untuk smart invest juga kita bisa cost averaging ya Mas, betul ya. Jadi kita misalkan mau menabung setiap bulan ya. Ya betul. Misalkan ini Ali nih, kita mau menabung 100.000 setiap bulannya, menabung setiap tanggal 17. Nah dia nanti akan, jangan lupa diklik ini, nah dia akan otomatis menginvestasikan uang 100.000 ini selama 1 tahun, berarti jadinya beli sebanyak 1.200.000. Nah itu nanti tinggal klik gitu. Oke. Nah, ini udah langsung kelihatan nih cost averaging-nya berapa. Tabung setiap tanggal 17 sejumlah 100.000. Gitu. Nah, terus apalagi nih, Mas? Kita bisa lihat di sini portfolio apa aja nih yang udah kita beli nih. Nah, kebetulan saya hari ini baru masukin. Jadi belum secara sistem belum masuk ke trading limitnya ya, Mas, benar ya? Ya betul. Ya, jadi Nah, karena baru masuk, belum masuk ke trading limit. Karena kan baru nah, sore kan Mas tadi. betul, baru hari ini. Jadi kalau nggak salah 1 kali 24 jam ya udah bisa masuk mestinya Ya ya. udah bisa beli-beli. Gitu. Jadi kebetulan hari ini saya belum bisa belanja ya. Gitu. Nah, kalau saya biasanya itu eh, cara cara menganalisa tradingnya adalah biasanya cari ininya dulu, fundamentalnya. Nah, saya biasanya fundamentalnya lihat dulu berdasarkan misalkan market cap-nya, terus pair-nya berapa, oh pair-nya misalkan cukup oke atau mungkin terlalu mahal, terus return on equity-nya saya ngincer ya udah benar nih sekitar 15-16%, 10-15% tuh udah masuk lah gitu ke dalam kriteria saya. Terus saya biasanya suka yang dividennya cukup memuaskan lah untuk, ya saya pikir itu biasanya untuk apa namanya, ongkos nunggu lah, selama kita nunggu sahamnya bergerak naik itu ya lumayan lah kita dapat uang dividen untuk nambah-nambahin belanja-belanja saham lagi gitu. Nah setelah saya udah pilih saham-saham apa yang fundamentalnya bagus, baru saya lihat chartnya nih. Nah kita di sini bisa lihat misalkan chartnya BCA ya. Nah kita bisa lihat nih chartnya BCA itu, misalkan, oh, salah. Oke. Nah, ini BBRI deh misalkan ya. Saya memang rencananya mau beli juga ini. Ini bukan ajakan membeli ya, tapi ya. Jadi harap menghitung ulang lagi apa yang nanti teman-teman mau beli ya. Nah, misalkan saya mau beli ini, saya pakai Fibonacci ini.
untuk teknikalnya. Saya ambil dari yang terendah sampai misalkan yang tertinggi. Nah, dari sini saya tinggal lihat nih, oh di level berapa nih saya bisa beli nih. Misalkan sekarang ada di 5.500. Sementara di sini ada garis nih support namanya. Support itu di mana dia akan tertahan untuk bisa memantul kembali ke atas. Nah, jadi saya akan berencana beli misalkan di 5.380 gitu. Nah, jadi nanti saya tinggal masukin ke orderan yang tadi itu, tinggal pesen ke situ. Gitu Mas Amri. Ya. Oke, ya terima kasih Mas Fabian. Tadi udah beberapa itu ya, udah perkenalan sama workspace gitu. Ya. Mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisa trading saham ya, yang udah disampaikan nih sama Mas Christian gitu, trading ideas-nya. Jadi teman-teman yang udah punya apa akun Pinatrade bisa cek di websitenya, di situ ada ideas, nanti diklik di menunya ada trading ideas dari Mas Christian. Jadi teman-teman juga bisa untuk pelajari ya. Dan malam hari ini kita akan membahas nih lebih dalam lagi kayak bagaimana sih kok dapat grafik seperti itu gitu. Gimana cara menganalisanya gitu loh. Jadi supaya kita juga bisa belajar, oh begini loh cara menganalisa saham gitu. Oke, mungkin aku kasih kesempatan buat Mas Christian. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada sesi selanjutnya saya akan mengulas sedikit dan mengupdate sedikit apa yang telah terjadi, apa saja rekomendasi dan trading ideas yang minggu tadi sudah dibagikan, dan juga memberikan reasoning kenapa dan kok bisa saya menggambar dan menganalisa sahamnya seperti itu. Nah, kita mulai aja dari as usual dari IHSG dulu. IHSG ini kalau misalnya lihat dari skornya itu ada technical rating normal buy dan money flow ratingnya normal akum. Money flow rating ini karena dia IHSG, dia kan tidak bisa diperjualbelikan, jadi kita melihatnya total foreign inflow. Nah, sementara nih di Pinatrade lagi dikembangin nih untuk melihat broker summary dan net foreign inflow. Jadi sementara tapi belum ada. Untuk kalian yang mau melihat sekilas doang yang versi simpelnya mungkin bisa cek di RTI dan lain-lain, tapi untuk versi detailnya ditunggu aja nih di Pinatrade, nanti kedepannya akan lagi di-develop. Nah, untuk quick notes-nya, IHSG minggu ini ditutup menguat 0,82% dengan inflow terakhir 463 miliar. Secara Elliott Wave sedang berada dalam fase rally wave 3 minor, dan secara technical analisis sedang berada di dekat resistance. Skenario ini masih valid selama harga bertahan di atas 6.600. Nah, dan kalau misalnya kita lihat ini gambarnya taken di Juli 15 jam 10 UTC plus 7, jadi sekitaran jam 10 pagi WIB tanggal 15, dan hari ini kalau misalnya kita lihat chart IHSG pas banget nih. Jadi beneran harga hari ini menguat, tapi sayang banget gagal menembus resistensinya dan langsung dibanting pada closing hari ini. Nah, kedepannya nih gimana ini? Kedepannya sih kalau misalnya mengikuti pattern Elliott Wave, kita bisa tarik Fibonacci dari low wave 2 sampai top wave 3-nya, dan kita akan berekspek bahwa harga akan terkoreksi sementara ke level 6.700 sampai 6.800 dulu, sebelum bisa melanjutkan rally-nya ke level 7.000 sampai 7.100. Nah, kalau misalnya dari technical analysis sendiri, kalau misalnya kita zoom out nih, sebenarnya marketnya memang lagi ranging, lagi sideways. Jadi kita memang lagi di area yang rawan sell off. Jadi selama harga belum bisa menembus level 6.920-an dengan satu candle bullish yang benar-benar meyakinkan, kita sebenarnya sebaiknya mulai
take profit di saham-saham yang mungkin sudah kita cuan cukup tinggi, dan coba melirik saham-saham lainnya yang mungkin akan menarik kalau ada koreksi ke depannya di ISG. Nah, next kita bisa masuk ke 5 rekomendasi saham minggu ini. Yang pertama adalah BBRI. Nah, BBRI ini kalau misalnya dilihat, dia itu ada triangle pattern namanya. Triangle pattern yang dimana dia semacam ada konsolidasi, lalu dia pas Jumat kemarin itu breakout dan breakoutnya itu dengan volume yang cukup meyakinkan dan juga disertai dengan inflow asing. Nah, kalau sudah begini kita entry-nya di 552.5. Kalau misalnya bagi yang sudah baca dari kemarin malam atau sore kemarin, bisa dapat nih hari ini di harga 5525 dan sekarang sudah floating profit sekitar 0,9%. Hari ini pun BBRI mengetes kembali nih level all time high di 5.625. Apabila ini harga bisa bertahan, maka target terdekat selanjutnya adalah di sekitaran 5.800 sampai 6.000, which is new all time high level buat BBRI sendiri. Next adalah AMNN. Nah, AMNN ini sebenarnya saham yang cenderung relatif baru, dia baru IPO, tapi menarik banget nih. Kenapa? Karena setelah harga dia IPO di 1.695, hari pertama tuh dia tidak seperti saham-saham lain yang langsung ARA atau langsung ARB pada hari pertama IPO-nya. Melainkan dia cenderung sideways dan setelah itu sempat konsolidasi sebentar. Sebelum pada hari Jumat kemarin dia breakout-nya dengan candle bullish yang cukup gede, cukup bagus dan meyakinkan juga. Dan sekali lagi bagi yang sudah membaca trades idea-nya mulai dari minggu lalu sudah bisa entry di 1.780 dan pada posisi sekarang sudah floating sekitaran 1,1%. Hari ini pun candle-nya cukup bagus dan kalau bisa melanjutkan dia akan mengetes level all time high di sekitaran 1.800 sampai 1.850. Next adalah trading ideas di Gotoh. Trading ideas di Gotoh ini catching momen setelah harga rebound dari level major support-nya dan juga ending wave korektif wave 2-nya. Bagi yang sudah membaca dari kemarin juga sudah lumayan ini floating profit 4,4%. Hari ini candle penutupan Gotoh cukup meyakinkan meskipun IHSG-nya dibanting di akhir perdagangan. Seharusnya short term Gotoh bisa melanjutkan penguatannya ke 125 sampai 130 dengan mid term target menutup gap yang di sekitaran 146 sampai 150. Nah, ada dua saham terakhir yang ada yaitu KLBF. KLBF ini sayang banget kalau misalnya kalian bagi Bapak Ibu yang membaca dan entry di saham ini tadi pagi, hari ini sedang posisi floating loss 2,4%, tapi tidak apa-apa, masih bisa di hold selama harga bertahan di atas 1.960. Pattern triangle-nya masih intact dan dia juga masih berada di sekitaran level major support-nya. Selama major support ini masih bisa menahan harga, dia berpotensi kembali dipantulkan dan kembali mengetes harga 2.100 sampai 2.250-an. And last adalah Unilever. Unilever ini terlihat setelah sekian lama terkoreksi dan cenderung sideways, harga sepertinya sudah membuat konsolidasi dan kita sebenarnya di posisi sekarang ini belum ke-trigger entry kita karena entry kita menunggu harga terkoreksi ke 4.200, sedangkan harga penutupan saat ini 4.270. Nah, untuk yang belum sempat baca nih masih bisa menjadi peluang trading Bapak Ibu, di mana harga posisi sekarang sedang di penghujung koreksi wave 2 dan mau melanjutkan rally wave 3-nya, dan di mana harga juga overall secara money flow-nya cukup net akumulasi. Kedepannya kita masih bisa menunggu harga terkoreksi di sekitaran 4.150 sampai 4.250
dengan stop loss di 3.950 dan dengan target midterm di sekitaran menutup gap-nya di sekitaran 4.760 sampai 4.900. Nah, kalau yang tadi agak mungkin sedikit bingung bagaimana saya bisa mendapatkan analisa ini, ya jangan khawatir, ini sebenarnya itu hanyalah technical analysis yang dipadukan dengan money flow dan juga Elliott Wave. Apa itu Elliott Wave? Elliott Wave itu sebenarnya simply hanya menghitung pergerakan harga di mana dia secara teori Elliott Wave sendiri menyatakan bahwa setiap harga itu ada 5 wave impulsif dan 3 wave korektif. Jadi sebenarnya hanya menghitung swing high, swing low lah, kalau misalnya bahasanya disederhanakan. Dan setelah itu ya saya kombinasikan saja dengan risk management dan money management yang cukup ketat, tidak membeli saham di satu posisi terlalu banyak, stop loss-nya dijaga, disiplin take profit dan cut loss-nya. Setiap ada saham yang baru selesai tradingnya, either kena stop loss atau take profit, juga harus rajin evaluasi dan melihat kenapa trade tersebut end up losing atau winning. Selain itu sebenarnya hal terakhir yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin lebih excel di dalam trading adalah ya Bapak dan Ibu itu harus take time dan luangkan waktu untuk benar-benar belajar dan backtesting. Backtesting mencoba melakukan analisa di historical data atau data masa lalu sebelum Bapak Ibu dapat benar-benar bisa yakin dengan analisa yang Bapak Ibu lakukan di live market. Jadi ya selain itu sih sebenarnya practice saja sih. Ya, terima kasih Mas Mas Christian ya. Tadi udah analisa saham gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman juga kalau ada yang mau ditanyakan gitu kan bisa langsung tulis di kolom komentar, dan juga buat tadi apa sih namanya, trading ideas-nya bisa dipelajari lebih lanjut lagi gitu kan, karena udah dibuat tadi ada 5 kalau nggak salah ya Mas, benar nggak Mas? Ya, ada 5 kan trading itunya gitu, trading apa ideas-nya gitu loh. Jadi buat teman-teman juga yang mau request atau apa, request analytical gitu kan, itu boleh, nanti akan dibantu gitu kan, dicoba dianalisa juga. Coba kita tunggu dulu ya. UNTR Bang gitu. Menarik nih. Mas Christian, ada yang mau penasaran sama UNTR nih, analisa UNTR. Mungkin boleh dibantu Mas Christian. Bentar ya. Dari siapa nih? Syahrul Gunawan. Dari Mas Syahrul Gunawan. Oke. Ya. UNTR United Tractor ya. United Tractor itu kalau nggak salah anak perusahaannya Astra nih. Harganya juga lumayan. Nah, UNTR nih sebenarnya kalau dilihat dari pure technical analysis ini menarik banget nih. Kenapa? Karena ada gap besar banget di antara 2.500 sampai 31.000. Posisi harga sekarang juga sepertinya sudah ending wave 4. Jadi perlahan-lahan harga akan memulai fase rally wave 5-nya. Nah, untuk mungkin bagi yang belum punya posisi bisa coba melirik UNTR apabila harga kembali mengetes level 22.850-an sampai 23.000-an dengan stop loss ketat di sekitaran 22.000. Take profitnya kalau mau agak jauh bisa di mulut gap atasnya di sekitaran 31.100.
Nah, itu teman-teman bisa order juga tuh pakai yang tadi smart order namanya. Jadi malam ini bisa dimasukin orderannya, udah kita tinggal supaya nanti pas kejemput nanti akan ada notifikasi kan ya Mas Amri? Ya, betul. Ya. Nanti langsung eksekusi malah. Iya, betul. Udah tenang itu. Jadi udah pasang, ya udah tinggal menunggu saja gitu kan. Ya, saya paling suka tuh fitur itu karena biar nggak bolak-balik ngeliatin chart. Wah, ini ada yang request nih dari ANJT. ANJT. Dari Mas Eksa ya. ANJT secara teknikal apakah bagus, Pak? Oke. Gimana? Mangga. Ya. Nah, ANJT ini kurang menarik nih. ANJT ini sudah rally cukup tinggi, secara elliott wave dia juga sudah di penghujung wave 3 ya, ini rawan koreksi banget nih. Apalagi dia juga di sekitaran level major resistance-nya. Jadi kalau yang sudah punya ANJT disarankan sih untuk take profit bertahap. Tapi kalau yang belum punya bisa coba melirik ANJT apabila harga mungkin nge-retest harga sekitar 7.755 sampai 830-an nih, dengan stop loss ketat di 750. Tapi kalau posisi sekarang sih masih rawan banget nih koreksi. Koreksi terdekat mungkin ke level minor supportnya di 845-an. Tapi kalau itu jebol bisa sampai 780-an, lumayan 12%. Jadi sebaiknya sih jangan dulu kalau mau buy sekarang. Bersabar. Bersabar menunggu koreksi. Sabar ya. Oke, ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau share screen sedikit terkait apa sih namanya, pembukaan RDN ya. Oke, jadi teman-teman udah kelihatan ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau di sini kayaknya rata-rata udah sih udah buka RDN gitu kan, RDN Pinatrade gitu. Jangan lupa daftar gitu kan, kalau yang belum ya ajak teman-teman yang lain gitu yang belum buka RDN di Pinatrade gitu kan. Caranya gampang, klik link berikut, bit.ly_garis miring daftar strip Pinatrade, kemudian nanti masukin kode referralnya PNFF. Nah, terus apa sih keuntungannya gabung punya RDN Pinatrade? Nah, kamu akan mendapatkan trading ideas dari para trade leader Pinatrade, ya kan? Trading ideas, jadi setiap minggunya bakal ada, jadi membantu kamu cuan gitu setiap minggunya. Kemudian juga bakal ada 100 lebih workshop eksklusif yang hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang udah gabung di Pinatrade. Kemudian ada bonus saldo sebesar 50.000 untuk setiap investasi gitu kan, minimal Rp500.000 dalam waktu 30 hari gitu. Jadi setelah buka RDN, kemudian juga masukkan kode referral, nanti dapat bonus saldo 50.000 untuk setiap investasi minimal 500.000 dalam waktu 30 hari. Oke, mungkin kita balik lagi nih ke Mas Christian. Oke, kita mungkin ada dari teman-teman, mungkin 2 lagi lah ya, 2 lagi kalau ada yang mau minta masukan gitu, minta bantu analisa teknikal gitu. Oke. Tunggu. Siapa lagi yang mau minta terawangan? Ya, terawangan. Oke, kita absen dulu nih, ada siapa aja nih ya. Ada Mas Aldi, ada Mbak Anindya, ada Mas Dwiki, ada Mbak Dia, ada Mas Eksa, ada Mas Marno, ada Mbak Mei, ada Mas Shuli, ada Mas Syahrul, ya kan? Silakan buat teman-teman yang mau request gitu kan, trading analitik gitu kan, nanti akan dibantu sama Mas Christian. Nah, kalau aku boleh request juga nih, Mas. Boleh. Aku sih biasa penasaran sama ini, Mas.
sama itu saham kesayangan kita, Goto. Ah. Itu gimana tuh? Silakan Chris, dibuka Chris. Iya, Goto ya. Goto sih sebenarnya kan masuk trading idea juga ya. Berarti dia minggu kemarin memang menarik banget, di mana dia berada di level major support, juga udah ada rebound yang cukup oke. Nah, posisi sekarang sih kalau mau buy agak 50-50 lah, karena dia berada di tengah-tengah, agak jauh dari support, agak jauh juga dari resistance. Mungkin buat yang doyan scalping sih bisa dicoba scalping kan sampai maksimum 130-an. Tapi bagi yang mau long term sih masih boleh entry dengan stop loss di sekitaran 100 dan target yang agak jauh di sekitaran 180-an nih. Jadi masih menarik banget nih Goto. Oke, artinya masih ada peluang lah ya buat swing ya. Misalkan Iya. aku masuk besok nih, masih bisa nih ya. Masih. Masih target sampai Itu 180 lah kira-kira. Targetnya 183 ya. Ya, sekitaran Lebih lah. 180-an. Tapi itu kalau itu ya break resisten ya. Yes, Ya, kalau harus short term 145, 125, 130-an dulu. Oh Kalau iya. misalnya bisa break sih baru lanjut 175, 185. Oh, oke. Menarik. Oke, ini ada teman kita yang nanya nih, Aldi. PTBA atau Antam katanya. Wah, PTBA nih salah satu kesukaan saya juga nih. Iya ini karena dividennya ya Mas. Betul sekali, tahu aja. Nah, PTBA ini salah satu saham yang gap-nya juga cukup lebar ya. Jadi kalau secara pure technical analysis nih cukup menarik. Ada peluang yang suka gap hunting, ada peluang yang cukup lebar di sini. Tapi kalau secara elliott wave-nya sendiri, dia masih cukup rawan koreksi karena dia belum selesai corrective wave 4-nya. Jadi short term sih sepertinya harga masih akan terkoreksi ke sekitaran 2.500. Bagi yang suka investing atau hold long term untuk dapetin dividennya, boleh banget nih dicicil di sekitaran 2.500. Apalagi kalau 2.500-nya break bisa sampai 2.250, lumayan buat next ronde berikutnya buat dividennya. Satu lagi Antam. Antam sih cenderung sideways ya, kalau lihat besarnya cenderung sideways, dan kalau lihat counting EW-nya juga masih di kompleks corrective wave. Jadi ini apalagi harganya lagi di tengah-tengah banget nih, jadi cukup 50-50. Dia nggak terlalu jauh dari support, nggak terlalu juga jauh dari resistance. Jadi kalau saran saya sih, kalau mau buy, mending tunggu harga di sekitar 170 sampai 1.800-an sebelum buy. Kalau misalnya udah punya ya masih bisa hold lah. Terus kalau misalnya harga kembali mengetes 2.100 sampai 2.200 tapi gagal breakout, mungkin bisa dikonsider untuk take profit partial atau semuanya. Oke. Ya, mantap nih. Buat PTBA sama Antam ya. Oke, cara pertanyaan selanjutnya dari Mas Syahrul nih. Cara screening saham gimana caranya, Bang? Kalau saya sih screening saham lebih ke liatin satu-satu ya. Dalam artian saya itu nggak ngeliatin 700 sampai 900 saham, tapi sudah punya stock universe-nya sendiri. Jadi bikin stock universe sendiri sekitaran 50 saham. Jadi 50 sahamnya udah dianalisa tiap minggunya. Jadi udah waktunya screening tinggal diliatin aja. Mana yang sudah di dekat level support-nya, mana yang mungkin sudah dekat level resistance-nya perlu dijual. Jadi mungkin analisa memang berat di awal, karena kita perlu nentuin dulu kan stock universe-nya berapa, apa aja, terus kita analisa satu-satu. Tapi sebenarnya setelah itu lebih enteng kerjaan kita. Jadi tiap minggu, tiap Jumat atau tiap Sabtu gitu tinggal dilihat aja satu-satu. Oh, udah dekat support nih, berarti menarik. Bisa masukin watchlist. Oh ini yang kemarin minggu lalu dibeli ternyata udah naik, udah dekat resistance waktu TP ya. Jadinya lebih streamline lah screeningnya. Berarti semuanya ya
berarti Iya, hampir semuanya. hampir semuanya. Waduh, rajin banget, Pak. Semuanya. Tapi Mungkin itu Mas, saya enaknya kan bantu karena kita sudah punya database-nya gitu, jadi Iya. nggak perlu ngulang. Analisa kita tiap minggu tinggal ngeliatin doang, ngeliatin oh ini sudah pernah dianalisa minggu lalu, masih on track, masih valid lah skenario-nya. Ya, mungkin saya bantu tambahin Mas Christian ya. Di sini enaknya di Pina itu kita bisa efisiensi waktu dalam analisa dan transaksi saham karena dia kan cuma perlu satu trading platform. Saya screen share ya. Saya kasih contoh, misalkan oke, paling gampang Mas siapa tadi Mas Syahrul ya. Nah, kita bisa ke misalkan ke mana nih ke market gitu. Mas Syahrul, kalau boleh tahu sudah lama atau masih baru di sahamnya di dunia saham? Baru Mas. Oh, oke. Sudah berapa lama kira-kira? Mungkin baru 1 tahun. Oke. Mungkin saya bisa menyarankan di sini di bagian market sini ada saham tematik. Jadi ini membantu memudahkan untuk yang memang rekan-rekan kita yang masih baru atau mungkin sudah lama tapi belum tahu juga mesti mulai dari mana gitu. Di sini kan ada komoditas super cycle atau saham-saham infrastruktur atau misalkan Mas Syarul tertariknya sektor properti gitu. Nah, kira-kira Mas Syarul tertariknya di sektor apa nih kira-kira? Biar saya bisa bantu arahin. Saya biasanya di pertambangan, Sorry Mas, nggak kedengeran. di sektor pertambangan. Sorry, sektor apa? Pertambangan. Oh, pertambangan. Oke. Misalkan pertambangan apa ya? Pertambangan kita bisa lihat coba di super cycle ya. Nah, di sini kan banyak nih sektor-sektor tambang nih. Nah, di sini Mas Yarul bisa komparasi nih. Oh, ini misalkan BMM pernya 137, terus dividennya berapa. Nah, ini bisa dikomparasi. Nah, Mas Yarul biasanya ngincernya saham yang dividen tinggi atau yang kenaikannya growth-nya bagus? Ya, dividen tinggi, Mas. Gimana, sorry? Dividen. Dividen, oke. Jadi ini coba kita sort by dividen ya. Di sini kan paling gede BSSR, terus ada ITMG, ada PTBA, ada PTRO, United Tractor, ada MCOL, ada Adaro. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, oh oke. Berarti mungkin kita lihat dari yang dividennya paling tinggi dulu. Coba kita lihat, baru dari sini saya lihat chartnya, misalkan trading view. Nah, dari sini kita lihat nih, apakah dia sudah pantas dibeli atau masih wait and see. Misalkan, oke, ini saya kasih yang simpel-simpel aja dulu ya. Kita pakai Fibonacci, misalkan. Kita ambil dari sini deh, paling rendah aja. Paling rendah, kita tarik sampai paling atas. Oke. Nah, dia sekarang berada di levelnya cukup oke ya, ya dekat 50% nih. Ya, kalau saya misalkan di sini, saya mungkin akan
nunggu dulu nih area-area 3.000 berapa nih 3.300 atau beli di nunggu breakout di 3.900 gitu. Nah, berikutnya apa tadi? Misalkan ITMG. ITMG saya coba lihat dulu nih trading view-nya di chart-nya. Lihat, saya pakai chart monthly ya. Nah, ini saya tarik dari 2020 nih pas awal pandemi, kan lagi jeblok-jebloknya tuh, sampai harga tertingginya. Nah, sekarang dia masih downtrend nih. Ini kita di Trade Squad pakai namanya Elliott Wave, supaya kita bisa lihat pergerakannya nih. Ini wave 1, 2, nah 3 nih biasanya paling panjang. Nah ini nunggu keempat, biasanya antara 25.000 sampai mungkin maksimum ke 30.000, baru habis itu melanjutin turun lagi ke wave terakhirnya. Nah bisa jadi targetnya di area-area sini nih, 14.000 sampai 17.000 lah. 17.000 itu area-area yang cukup penting juga. Nah di situ barulah saya order pakai yang tadi smart order tadi gitu, dan seterusnya. Jadi beginilah cara kami memilah saham-sahamnya secara simpel gitu. Kira-kira sudah terjawab, Mas Syarul? Kalau misalkan cara penggunaan Elliott itu gimana ya? Cara penggunaan apa? Elliott. Oh, Elliott Wave. Ya. Oke. Mungkin Mas Christian mau jelasin kalau untuk Elliott Wave? Chris? Oh. Ya, gimana? Sorry. Tadi pertanyaan dari Mas Syahrul, cara penggunaan Elliott Wave gimana? Mungkin kita jelasin aja yang intronya dulu kali ya. Bentar ya. Nah, ini biar gampang. Nah, di market itu kan ada pergerakan harga. Pergerakan harga itu kalau misalnya menurut teori Elliott Wave itu bergerak pasti dalam 5 wave impulsif dan 3 wave korektif. Artinya ini jadi kalau ideal versionnya itu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, koreksi, lalu lanjut lagi itu 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pergerakannya akan seperti itu, muter-muter begitu doang. Jadi 5 wave ke atas, 3 wave korektif, 5 wave ke atas, 3 wave korektif, 5 wave ke atas, 3 wave korektif. Nah, sebenarnya Elliott Wave ini hanyalah paduan atau perpaduan rules ya, atau aturan-aturan yang bisa menstandarkan cara kita melihat pergerakan 5 wave ke atas dan 3 wave korektif ini. Jadi ada aturan-aturannya, misalnya wave 2 itu rata-rata terkoreksinya sampai Fibonacci 0,618-nya. Terus wave ke korektif wave 4 itu kalau misalnya korektif wave satunya terkoreksi sampai 0,618-nya, berarti dia kemungkinan besar akan terkoreksi di atas 0,5-nya, dan seterusnya. Jadi banyak aturan-aturan yang mendetail agar bisa menstandarkan bisa meminimalisir subjektivitasnya. Nah, tapi intinya sih sebenarnya kita hanya melihat swing harga dan menentukan gambaran tren besarnya. Dan Elliott Wave ini sebenarnya memudahkan kita aja untuk menentukan titik entry, stop loss, dan take profit yang lebih ideal. Itu sih kalau mendasarnya. Dan biasanya di-combine sama itu tadi ya, Fibonacci. Jadi biasanya kami akan menyarankan untuk
pelajari rules-rulesnya Fibonacci retracement dulu, supaya nanti begitu mempelajari Elliott Wave itu akan lebih mudah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Diah ya. Sido gimana Bang? Coba Bang Christian. Sido. Sido. Nah, Sido ini kalau melihat besarnya ini sempat all time high itu sudah wave 5-nya. Sudah wave 5-nya terus benar terkoreksi cukup dalam, bikin bottom wave A, ada pattern inverted head and shoulders, sempat naik corrective wave B-nya. Dan ini yang tadi dibilang bahwa 5 wave ke atas, 3 wave ke bawah. Ini lagi wave ketiga bawahnya nih. Jadi targetnya sih masih cukup dalam di 560 sampai 580-an. Bagi yang mungkin invest long term sih ini menarik banget ya. Sido kan perusahaan yang cukup fundamentalnya cukup oke, bagi dividen juga cukup rajin, jadi bisa menarik nih untuk di DCA atau menggunakan fitur Pinatrade yang tadi yang cicil aja tiap bulan. Ya, betul. Oke, ya. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Diah ya tentang Sido gitu. Ya, bisa juga dicicil tadi pakai fitur cost averaging ya. Jadi tinggal masukin saldonya berapa, misalkan sebulan jatah 1 juta untuk beli saham apa, nanti setiap bulan pasti kebeli. Misalkan contoh, tadi Sido harganya berapa Mas? Sekarang harganya 720. 700, berarti bisa beli berapa tuh? Bisa beli 10 kali ya. Bisa beli sekitar 10 lebih lah gitu. Misalkan dari 1 juta gitu. Misalkan dananya 1 juta nabung. Karena kalau harganya naik, tadi dapat 10, kan harganya naik nanti dapatnya 8 gitu. Jadi Misalkan. ya tetap 1 juta nabungnya mah. Tapi nanti kan beli sahamnya sesuai harga pasar Sido waktu itu. Oke, teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin request analisa teknikal yang lainnya? Karena saham-saham ini udah banyak ya, ada 876 saham gitu loh. Dan kayaknya Mas Christian udah analisa semua nih. Jadi tinggal request, nanti akan di-show. Oke. Ya. Menarik nih. Mungkin kalau memang udah tidak ada lagi ya yang bertanya gitu kan, kita bisa cukupkan sekian juga. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan-pesan gitu dari Mas Fabian sama Mas Christian untuk para peserta. Silakan Mangga. Ya, kalau dari saya sih pesan saya untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai atau yang sudah lama sekalipun, pelajari tentang psikologi trading. Itu menurut saya paling penting untuk membentuk mentalnya dulu. Karena kalau teknikal dan uang itu bisa menyusul belakangan, tapi yang penting dibentuk adalah mentalnya dulu supaya tidak gampang getar hatinya kalau misalkan lagi dibanting 60% minusnya gitu. Bisa nunggu mungkin 6 bulan, 8 bulan baru balik modal gitu. Nah, itu cukup penting. Yang penting kita tahu tadi secara fundamental perusahaannya masih oke, dan secara teknikal juga masih ada kemungkinan untuk naik. Jadi kita tidak gampang panik dan langsung buru-buru keluar gitu. Dari saya itu. Iya, benar banget tuh apa kata Bung Fabian. Apalagi kita ngelihat kondisi market sekarang kan nggak jelas banget. Apalagi harga sekarang juga lagi di dekat resistance. Jangan pada FOMO kalau misalnya harga sahamnya tiba-tiba terbang, tapi habis itu false breakout. Atau misalnya harga sahamnya udah turun terus, ya harus penting lah psikologi trading untuk memperkuat iman kita dalam trading. Betul. Oke, ya.
Artinya nggak cuman ilmu analisa teknikal saja, tapi psikologi trading, emosi kita juga harus dikendalikan gitu. Ya, oke. Ya, buat teman-teman yang belum punya itu ya, teman-teman yang lain ya, maksudnya dari teman-teman ke teman-teman yang lain yang belum punya akun Pinatrade, boleh di-share gitu kan. Linknya nanti bisa daftar lewat website, ingat ya, lewat website Pinatrade. Kemudian masukkan ketika bikin akun RDN, masukkan kode referralnya PNFF seperti itu. Oke, dan juga kita akan adakan ya setiap hari Senin ya, itu workshop bersama Mas Fabian dan Mas Christian nih. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang udah daftar gitu kan di RDN Pina, kita akan selalu adakan workshop gitu kan untuk analisa saham secara teknikal gitu kan bersama Mas Fabian dan Mas Christian. Dan kita juga ada webinar nih buat masalah untuk belajar tentang teori-teori di saham ya, tentang fundamental dan juga analisa teknikalnya gitu. Jadi kita bakal banyak kegiatan dan juga event-event yang bermanfaat untuk menambah teman-teman supaya dapat makin cuan lah, supaya makin cuan seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini gitu kan. Luar biasa sekali Mas Fabian, Mas Christian atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang udah hadir di sini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya sendiri mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon pamit izin undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Amri. Terima kasih teman-teman semuanya ya.